Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Cipria Aini dari Universitas Jember D3 Kesekretariatan dengan akhiran NIM 3004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi dari pembawa acara, host, dan juga anchor. Nah, baik, langsung saja. Seperti yang tertera pada slide pertama, di mana pembawa acara adalah seseorang yang memandu jalannya suatu acara agar berlangsung tertib, lancar, dan sesuai dengan susunan yang direncanakan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini sangat dikenal dengan sebutan MC atau Master of Ceremony. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran MC sebagai master atau penguasa jalannya seremoni. Nah, umumnya MC dibutuhkan untuk acara formal seperti seminar, upacara, atau konferensi, dan juga acara semi formal lainnya seperti ulang tahun, pernikahan, ataupun gathering. Hampir tidak ada acara yang tidak membutuhkan sentuhan seorang MC untuk memastikan kelancaran dan kemeriahannya. Nah, bisa kita lihat di gambar ada contoh dua orang yang sedang memegang mikrofon dan berinteraksi. Mereka adalah seorang pembawa acara yang sedang menjalankan tugasnya, terlihat dari antusias dan persiapannya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas pokok seorang pembawa acara. Setelah kita memahami definisi pembawa acara, mari kita gali lebih dalam mengenai apa saja tugas pokok seorang pembawa acara, karena inti dari tanggung jawab mereka dalam sebuah event. Nah, di sini poin pertamanya yaitu membuka acara dengan salam dan pengantar. Karena kesan pertama sangat penting untuk pembukaan yang menarik dan energik akan langsung menarik perhatian audiens. Nah, untuk poin kedua yaitu mereka bertanggung jawab membacakan susunan acara secara runtut karena ini bukan sekedar membacakan daftar, tetapi juga memastikan audiens tahu apa yang terjadi selanjutnya, sehingga mereka merasa terhubung dan tidak kebingungan. Poin yang ketiga yaitu mereka harus memimpin jalan acara agar tetap tertib dan sesuai waktu. Ini merupakan tantangan terbesar seorang MC karena mereka harus bisa menjaga tempo dan memastikan setiap sesi berjalan dengan sesuai durasi yang ditentukan dan mengantisipasi jika ada kendala. Poin keempat yaitu memberikan transisi antar segmen atau pembicara, di mana transisi yang mulus akan membuat acara terasa mengalir dan tidak patah-patah. Ini juga melibatkan kemampuan untuk merangkum poin-poin penting dari segmen sebelumnya atau memperkenalkan pembicara dengan cara yang menarik. Poin kelima atau yang terakhir tentu saja menutup acara dengan kesimpulan atau ucapan terima kasih. Bukan hanya membuka dengan cara yang berkesan, menutup pun juga harus dengan berkesan dan meninggalkan kesan positif bagi seluruh audiens. Nah, di sini fokus utama dari tugas pokok ini adalah ketertiban, kelancaran, dan struktur acara, di mana seorang MC adalah arsitek dari alur acara, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana acara dari awal hingga akhir. Nah, dari tugas pokok tadi, seorang pembawa acara juga memiliki berbagai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam sebuah kesuksesan acara. Seperti contoh di sebelah kiri, fungsi pembawa acara yang pertama adalah mengarahkan jalannya acara, yang dimana MC adalah kompas acara yang mengarahkan audiens, pembicara, dan seluruh elemen acara menuju tujuan yang sama. Yang kedua, yaitu menjaga suasana acara. Seorang MC harus peka terhadap energi audiens. Jika suasana terlalu tegang, mereka harus bisa mencairkan suasana tersebut. Jika terlalu monoton, mereka juga harus bisa membangkitkan semangat audiens. Nah, yang ketiga yaitu menjembatani antar segmen. Ini mirip dengan transisi, namun lebih menekankan pada kemampuan MC untuk menghubungkan satu bagian acara dengan bagian lainnya secara logis dan menarik. Yang terakhir yaitu fungsi mereka juga bertanggung jawab memberikan informasi penting terkait acara seperti tata tertib, jadwal perubahan, ataupun instruksi lainnya kepada audiens. Nah, selanjutnya kita sudah membahas lebih dalam di blok kiri, sekarang kita ke blok kanan, di mana peran pembawa acara juga di sini yang pertama adalah sebagai moderator, terutama dalam diskusi panel atau sesi tanya jawab. MC seringkali berperan sebagai moderator yang memfasilitasi jalannya diskusi. Yang kedua, sebagai presentasi tuan rumah, di mana MC adalah wajah dari penyelenggara acara, seperti sikap, tutur kata, dan penampilan. Mereka juga mencerminkan citra tuan rumah. Yang ketiga, sebagai pengatur waktu. Ini adalah peran krusial di mana seorang MC harus memiliki manajemen waktu yang baik, memastikan setiap sisi tidak melebihi ataupun kekurangan waktu yang dialokasikan. Dan yang keempat, peran yang tak kalah penting adalah sebagai icebreaker. MC harus mampu mencairkan suasana, menghilangkan kekakuan, dan menciptakan interaksi yang menyenangkan, terutama di awal acara atau saat audiens mulai jenuh. Setelah kita memahami peran penting seorang pembawa acara atau MC, Master of Ceremony, mari kita beralih istilah lain yang sering kali memiliki kemiripan namun juga perbedaan signifikan, yaitu host. Meskipun sama-sama memandu acara, host memiliki karakteristik dan fokus sedikit berbeda, terutama di era media digital saat ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat di slide ini, istilah host juga berujuk pada seorang pembawa acara, namun perbedaannya terletak pada konteks penggunaan yang lebih spesifik. Host adalah pembawa acara juga, tetapi istilah ini lebih sering digunakan dalam media siaran seperti TV, radio, podcast, dan YouTube. Karena seseorang host tidak hanya memandu acara, tapi juga sering menjadi wajah utama dan penggerak konten itu sendiri. Mereka adalah persona yang membangun kedekatan dengan audiens secara lebih personal. Nah, biasanya peran host sangat dominan di media hiburan dan digital. Contohnya, kita mengenal host acara bintang-bintang di TV, penyiar radio yang memandu program, atau podcast yang mengenal kanal podcast mereka sendiri, serta YouTubers yang secara reguler mengunggah konten. Di sini, host bukan hanya pemandu, tetapi juga pemilik ataupun penghasil dari konten yang disajikan. Nah, di sini ada tugas pokok seorang host. Meskipun ada kemiripan dengan tugas MC, tugas pokok host memiliki fokus yang sedikit bergeser, terutama pada aspek interaksi dan membangun daya tarik pribadi. Yang pertama yaitu seorang host adalah penyambut dan penyapa penonton ataupun tamu. Ini adalah langkah awal untuk membangun koneksi dan membuat audiens merasa diterima. Yang kedua, yaitu host bertanggung jawab mengatur alur pembicaraan ataupun diskusi. Ini juga membutuhkan kemampuan mendengarkan yang baik, mengarahkan topik, dan memastikan diskusi tetap relevan dan menarik. Nah, poin kunci yang ketiga adalah berinteraksi aktif dengan narasumber maupun audiens. Seorang host tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memfasilitasi dialog, mengajukan pertanyaan, dan bahkan merespon komentar secara langsung. Nah, yang keempat yaitu host harus membangun suasana yang menarik dan hidup. Ini bisa dicapai melalui energi, humor, maupun gaya komunikasi yang khas yang membuat audiens betah berlama-lama.
Yang kelima, membedakan host secara signifikan. Mereka seringkali memberikan opini, humor, ataupun narasi pribadi. Ini adalah salah satu cara mereka membangun pesona dan kedekatan yang kuat dengan audiens mereka, menjadikan konten lebih personal dan autentik. Host juga memiliki fokus utama. Jika MC berfokus pada ketertiban, kelancaran, dan struktur acara, maka host lebih menekankan pada interaksi dan daya tarik dan kenyamanan penonton. Mereka ingin audiens mereka tidak hanya mengikuti, tetapi juga menikmati merasa nyaman dengan acara tersebut. Nah, melanjutkan dari tugas pokok, mari kita lebih dalam mengenai fungsi dan peran dari seorang host. Contohnya di blok kiri adalah fungsi host. Yang pertama adalah membawakan dan memandu acara sama seperti MC. Ini adalah dasar dari peran mereka. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi, di mana host adalah jembatan informasi antara narasumber ataupun konteks dengan audiens. Yang ketiga yaitu ini sangat vital bagi host karena mengatur interaksi dengan audiens. Mereka mungkin membacakan komentar, menjawab pertanyaan live, atau bahkan mengundang audiens untuk berpartisipasi. Nah, yang terakhir yaitu keutamaan di media digital. Host seringkali juga terlibat dalam mengelola teknis acara, seperti memastikan kualitas audio ataupun video, atau bahkan mengoperasikan perangkat siaran sederhana. Selanjutnya, untuk yang di blok kanan, untuk peran host. Yang pertama yaitu membangun memelihara komunitas, di mana seorang host yang sukses seringkali memiliki penggemar setia yang merasa terhubung dengan mereka. Mereka menciptakan ruang bagi audiens untuk berinteraksi, tidak hanya dengan host, tetapi juga satu sama lain. Yang kedua yaitu mengelola peserta. Dalam konteks webinar ataupun diskusi, host berperan dalam mengelola jalannya partisipasi dari peserta. Yang ketiga yaitu mengakhiri rapat ataupun sesi konten sama seperti MC. Seorang host juga bertanggung jawab untuk menutup acara dengan cara yang berkesan, memberikan rangkuman dan ucapan yang berterima kasih. Dan yang paling membedakan host seringkali memiliki kontrol penuh atas jalannya rapat ataupun konten. Ini berarti mereka memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menentukan arah diskusi, format, ataupun bahkan spontanitas sesuai dengan gaya pribadi mereka sendiri. Nah, setelah kita menjalani peran pembawa acara yang lebih umum dan host yang kental dengan interaksi personal di media digital, kita akan beranjak ke peran yang memiliki kekhasan tersendiri, yaitu anchor. Meskipun seringkali disebut sebagai pembawa acara, anchor sendiri memiliki tanggung jawab dan fokus yang lebih spesifik, terutama dalam menyampaikan informasi yang kredibel. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai anchor. Anchor adalah istilah yang sangat lekat dengan dunia penyiaran, khususnya ketika kita berbicara dengan berita. Anchor adalah seseorang yang bertugas membawakan acara, khususnya dalam dunia penyiaran seperti berita televisi, talkshow, maupun podcast. Perlu ditekankan, fokus utama seorang anchor adalah menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya. Mereka adalah wajah dari sebuah program berita yang bertugas membawa audiens melalui berbagai informasi penting. Nah, di sini ada tugas pokok. Mari kita bedah tugas pokok seorang anchor yang menunjukkan betapa krusialnya peran ini. Yang pertama, ini adalah tugas inti. Anchor harus mampu menyampaikan berita dengan jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh pemirsa. Yang kedua, meskipun terlihat sederhana, membaca naskah berita membutuhkan keahlian. Anchor harus bisa membaca dengan intonasi yang tepat, artikulasi yang jelas, dan tanpa kesalahan, seolah-olah mereka berbicara langsung kepada Anda. Yang ketiga, kredibilitas adalah segalanya bagi seorang anchor karena mereka harus tampak profesional dan terpercaya. Penampilan ini mulai dari pakaian hingga ekspresi wajah harus mendukung citra tersebut. Ini membangun kepercayaan pemirsa terhadap informasi yang disampaikan. Keempat, anchor seringkali bertugas melakukan wawancara dengan narasumber, baik di studio maupun secara daring. Mereka harus mampu mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam. Wawancara ini adalah bagian penting untuk menggali informasi lebih lanjut dan memberikan karakteristik yang berbeda pada audiens. Yang keenam, seperti MC dan host, anchor juga bertanggung jawab mengendalikan alur acara, memastikan setiap segmen berita berjalan sesuai waktu dan transisi antar berita yang mulus. Dan yang terakhir, seorang anchor tidak bekerja sendiri, mereka adalah bagian integral dari tim produksi yang lebih besar, termasuk jurnalis, editor, produser, dan teknisi. Sinergi ini penting untuk menyajikan program berita yang berkualitas dan terbaik. Nah, yang selanjutnya di sini ada fungsi dan peran anchor. Dari tugas pokok yang sudah kita bahas, mari kita simpulkan apa saja fungsi dan peran penting seorang anchor dalam ekosistem penyiaran. Di blok kiri, seperti biasa, fungsi anchor, di mana pertama, fungsi utamanya yaitu menyampaikan informasi. Mereka adalah saluran utama bagi pemirsa untuk mendapatkan berita dan perkembangan terkini. Yang kedua yaitu menghubungkan segmen. Dalam siaran berita ada banyak segmen berbeda, berita nasional, internasional, ekonomi, dan olahraga. Anchor bertugas menjembatani transisi antar segmen ini agar pemirsa tetap fokus. Yang ketiga, anchor juga memiliki fungsi membangun suasana, terutama dalam konteks berita. Mereka harus mampu menciptakan suasana yang serius dan informatif untuk berita penting, namun juga bisa lebih santai untuk segmen lain jika diperlukan. Yang keempat, ini sangat krusial dalam penyiaran live. Anchor harus sangat disiplin dan mengelola waktu siaran untuk memastikan semua berita tersampaikan dalam durasi yang telah ditentukan. Nah, untuk yang blok kanan seperti biasa peran aktor, di mana peran pertama adalah sebagai narator. Mereka adalah pencerita dari setiap berita yang disampaikan, memberikan konteks dan alur yang mudah diikuti. Yang kedua yaitu mirip dengan host, anchor juga sering berperan sebagai moderator, terutama dalam sesi diskusi ataupun wawancara yang mendalam. Ketiga, ini merupakan peran yang sangat berat karena anchor adalah representasi dari stasiun televisi atau media tempat bekerja, citra, objektivitas, dan profesionalisme. Mereka mencerminkan citra media tersebut. Dan yang keempat, yang tak kalah penting juga, anchor berperan sebagai penjaga etika siaran. Mereka harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan standar jurnalisme dan etika penyiaran, menjaga objektivitas, akurasi, dan tidak bias. Nah, karena kita sudah membahas tentang pembawa acara, host, dan anchor, kita dapat melihat spektrum luas dari profesi-profesi yang bertugas memandu dan menyampaikan informasi. Setiap peran memiliki karakteristik, tugas, dan fokus yang unik. Namun, semuanya bertujuan untuk menghubungkan audiens dengan konten yang relevan dan menarik. Memahami perbedaan ini akan sangat membantu kita dalam menentukan peran yang tepat untuk setiap kebutuhan komunikasi dari media sosial maupun dari media langsung. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.